warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan seri pembelajaran matematika kelas 1, khususnya matematika peminatan. Kita akan bahas kali ini tentang masalah kesamaan nilai derajat dalam sudut trigonometri. Tahap-tahapan pengerjaan yang kalian harus tahu adalah yang pertama, mencari kuadran. 1, 2, 3, 4. Yang dicari apa? Tanda. Tanda itu cuma ada 2, yaitu positif dan negatif. Dengan ketentuannya sebenarnya di sini. Ya, kuadran 1 adalah kuadran yang ini. Kuadran 1, X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2 itu di sini. Kuadran 2 dengan X-nya negatif karena sebelah kiri, Y-nya positif karena di atas. Sedangkan kuadran 3 ini di sini. 3 dengan X-nya negatif dan Y-nya negatif, atau sebelah bawah dan sebelah kiri. Sedangkan kuadran keempat itu adalah X-nya positif karena sebelah kanan dan Y-nya negatif sebelah kiri. Dengan ketentuan bahwa sinus itu adalah Y per R. Sedangkan R kita tahu di sini R itu selalu nilainya positif. Maka kalau kita bahas untuk kuadran pertama, nilainya positif, ketemu positif, hasilnya positif. Di sini udah ada. Demikian juga cos. Kuadran pertama, cos itu adalah nilainya X per R. X-nya adalah positif, R-nya positif, maka ketemunya adalah positif. Sedangkan tangen, demikian juga Y-nya positif, X-nya positif, maka hasilnya positif. Kosekan itu adalah kebalikan daripada sinus. Jika tadi kuadran pertama sinus positif, maka kosekan juga adalah positif. Kenapa? R-nya positif, sedangkan Y-nya juga adalah positif. Sedangkan sekan itu adalah kebalikan daripada cos. Tadi cos kuadran pertama adalah X per R, X-nya positif dan R-nya adalah positif, maka untuk balikan R per X juga mendapatkan positif. Sedangkan tangen itu kebalikan dari kotangen. Ya, kita tahu Y per X, Y-nya adalah positif, X-nya positif, maka demikian juga sebaliknya. Untuk hasil tangen positif, kotangen juga adalah positif. Untuk kuadran kedua bagaimana? Ingat, X-nya negatif, Y-nya positif untuk kuadran kedua, sedangkan R-nya adalah tetap positif. Jadi untuk kuadran kedua, sinus itulah Y per R, ya. Y per R, Y-nya adalah positif, R-nya positif, maka positif ketemu positif, hasilnya adalah positif. Ya. Sedangkan untuk kosinus itu rumusnya adalah X per R. X-nya adalah negatif, R-nya positif, negatif ketemu positif, hasilnya adalah negatif. Nih. Sedangkan tangen itu adalah Y per X. Y-nya kuadran 2 adalah positif, X-nya negatif. Jika kita pertemukan, maka hasilnya negatif. Demikian juga untuk kuadran ketiga dan kuadran keempat. Yep. Terus yang kedua, setelah Anda mendapatkan rangkuman tentang kuadran yang ada di sebelah kiri, kedua adalah menentukan batas kuadran. Kita tahu kuadran tadi ada 4 dan batas kuadrannya adalah bentuk siku-siku. Kuadran 1 itu bernilai dari 0 hingga 90. Kedua ada 90 hingga 180.
ketiga adalah 180 hingga 270, keempat adalah 270 hingga 360. Dan dalam pengerjaannya untuk sudut nanti 90 dan 270, sinus akan berubah menjadi cos, tangen akan berubah menjadi kotengen, sekan akan berubah menjadi kosekan. Tapi bagaimana kalau 0, 80, 360? Tetap. Artinya sinus tetap sinus, kosinus tetap kosinus, tangen tetap tangen, kotengen tetap kotengen, sekan tetap sekan, kosekan tetap kosekan. Langsung saja pada soal. Bagaimana contoh soalnya? Contoh soalnya seperti ini. Saya punya nilai 320 dengan sudut sinus. Pertanyaannya, berapakah nilai yang sama dengan sudut 320? Bagaimana cara mengerjakannya? Langkah pertama adalah kita cek dulu kuadran. Sinus 320 adalah kuadran keempat. Kenapa? Batas kuadran keempat bawah itu adalah 270, sedangkan batas kuadran atas adalah 360. Artinya 320 itu adalah nilai di antara 270 hingga 350 dan kita sebut ada kuadran keempat. Untuk sinus kuadran keempat hasilnya negatif. Jadi nanti hasil semuanya adalah negatif. Setelah kita dapatkan format tanda, maka batas ini kita gunakan. Penggunaannya apa? Dengan menganalisa bawah dan analisa atas. Maksudnya seperti ini. Bahwa sinus 320 itu sama dengan sinus analisa bawah 270. Supaya pas 320, maka harus tambahkan 50. Oke, kita terus dulu ini. Kita terus pertama ini. Minus. Setelah itu cek ini. Sinus 270. Untuk 270, sinus berubah menjadi kosinus. Ini kita turunkan saja ke bawah, 50. Oke. Karena tadi sudah batas bawah, sekarang adalah batas atas. Bahwa sinus 320 itu sama dengan sinus atasnya adalah ini 320 dikurang supaya 360, supaya jadi 320 maka dikurang 40. Artinya nilai ini itu sama dengan nilai ini. Nilai ini itu sama dengan nilai ini. Kita cek dulu. Yang pertama pasti ini, tandanya dulu minus. Yang kedua tengok ini. Untuk 360 tidak ada ketentuan, berarti tetap sinus. Kita turunkan aja ke bawah tanpa melihat tanda lagi, turunkan saja bawah. Jadi kesimpulannya oke, sinus 320 itu sama dengan minus cos 50 sama dengan minus sin 40. Oke. Satu lagi. Kita contohkan. Ada contoh tangen ya 110. Oke, sama dengan tadi. Cek dulu di manakah 110 ini. Ternyata 110 itu kuadran kedua. Dengan batas terendah ada 90 dan batas tertinggi adalah 180. Tangen di kuadran kedua itu adalah negatif. Maka kita cek ini adalah negatif. Setelah itu
gunakan teknik batas bawah, batas atas. Saya warnai kuning supaya agak beda. Bahwa tangan, maaf, merah aja, nggak kelihatan. Tangan 110 menggunakan batas bawah sama dengan tangan, samain 90 ditambah dengan 20. Setelah itu apa yang kita kerjakan? Anda dulu ikutin. Setelah itu nih 90 berubah nih, 90 dan 270 berubah. 90 bahwa tangan akan berubah menjadi kotengan. Kita harus kotengan. Setelah itu turunkan saja angkanya 20. Satu lagi, bahwa tangan 110 itu sama dengan batas atas tangan 180 minus 70. Tanda dulu. Kita cek tangan 180. Di sini tidak ada data, maka kita katakan tetap, atau kita tulis tangan saja, turunkan. Maka kita dapatkan nilai kesimpulan bahwa tangan 110 itu sama dengan minus kotengan 20 sama dengan minus tangan 70. Yep. Ini. Terus setelah Anda dapatkan cara pengerjaannya seperti ini, mungkin di benak kalian bertanya, bagaimana kalau semuanya nilainya itu lebih daripada 360? Apa yang dilakukan? Atau bagaimana kalau nilainya minus? Apa pula yang dikatakan? Yang harus dikerjakan? Oke, saya ambil contoh langsung saja untuk menyingkat waktu. Saya hapus. Jika dalam soal Anda dapatkan nilai yang nilainya lebih dari 360, karena apa? Dalam lingkaran ini paling banter 360, atau bahkan minus karena paling rendah itulah 0, kita bisa kerjakan. Contohnya seperti ini. Tentukan sinus, ya, sinus 800. Oke. Caranya gimana? Kita akan bawa dulu 800 itu ke dalam bentuk nilai di antara 0 dan 360. Caranya gimana? Manualnya seperti ini. 800 harus kita kurangkan dulu 360. Ya. 0, 4, 4. Karena ini lebih daripada 360, itu caranya. Kurangkan lagi dengan 360. Maka kita dapatkan 0,8. Nilai 80 adalah nilai di antara 0 sampai 360. Artinya, bisa kita katakan seperti ini, bahwa sinus 800 itu sama dengan sinus 80. Oke, itu ceritanya. Terus bagaimana nilai yang lain? Yuk, karena yang kita kerjakan ini aja, bahwa sinus 80 itu adalah ada di kuadran pertama dengan nilai terkecil adalah 0 dan nilai terbesar adalah 90. Batasnya kuadran pertama. Kita cek sinus untuk kuadran pertama adalah positif. Maka setelah kita dapatkan gini, seperti tadi acuannya, gunakan teorema bawah bahwa sinus 80 itu sama dengan sinus 0 ditambah 80. Ini dulu tanda. Sinus 0
tidak berubah karena di sini tidak ada data, maka tetap kita tulis 0, 80. Sedangkan kita gunakan batas atas bahwa sinus 80 itu sama dengan sinus, saya kurungkan biar enak, 90 minus 10. Cek dulu tanda, kasih tanda dulu. Sinus 90 berubah jadi cos, turunkan 10. Maka dari hasil seperti ini kita dapat kesimpulan bahwa sinus 800 itu sama dengan sinus 80 sama juga dengan kosinus 10. Oke. Nanti ada soal-soal yang lain. Satu lagi, bagaimana kalau nilainya adalah negatif? Karena batas bawahnya kita tahu adalah 0. Negatif mana? Sama caranya. Terus kita harus mengkonversi atau membawa nilai negatif itu supaya menjadi nilai di antara 0 sampai 360 derajat. Ya, contoh ini, berapakah sinus minus 780? Contoh. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan karena tadi tujuan kita lah membawa dari 0 sampai 360, maka langkah pertama adalah minus 780 harus kita tambahkan dengan 360. Tambahkan saja. Ya, maka hasilnya lah 0, 2, 4 dengan tanda minus. Karena masih minus, kita tambahkan lagi dengan 360. Maka hasilnya 0, 6. Masih tanda negatif punya. Belum tanda positif. Gimana? Tambahkan lagi 360. Maka hasilnya lah 300 dengan tanda positif. Artinya sinus minus 780 itu sama dengan sinus 300. Ya. Terus nilai yang lain gimana? Tetap karena yang maunya adalah 0 sampai 360. Ya, yang sinus 300 ini kita cek dulu tandanya. Sinus 300 itu di kuadran ke-4. Bataskan dulu bawah 270 dan ataslah 360 dengan tanda negatif. Kita kerjakan batas bawahnya, yaitu sinus 300 itu sama dengan sinus 270 ditambah dengan 30. Sama dengan tanda dulu kasih. Sinus berubah menjadi kosinus, turunkan saja 30. Setelah itu batas bawah atasnya adalah sinus 300 itu sama dengan sinus 360 min 60. Tanda dulu minus 360 tidak berubah jadi sinus 60. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa sinus min 780 itu sama dengan sinus 300 sama dengan minus cos 30 sama dengan minus sin 60. Jika ada yang bertanya kenapa seperti itu, kok bisa dibawa dari 0 sampai 360 derajat, tadi negatif ditambahkan sedangkan lebih itu dikurangkan. Ingat, sudut ini berbentuk lingkaran dan jauhnya lingkaran ya sama besarnya sudut itu adalah 360 derajat. Jadi setiap berapapun bisa dikonversi ke dalam bentuk 0 sehingga 360 derajat. Dan catatan, jika seumpamanya nilainya lah kurang dari 0, maka Anda tambahkan dengan 360 hingga mendapatkan nilai 0 hingga 360. Tetapi kalau seumpamanya lebih daripada 360, maka harus Anda kurangkan 360 hingga mendapat
angka 0 hingga 360. Setelah itu kerjakan seperti biasa. Cukup untuk materi kali ini. Ya, nanti soal-soal bisa Anda kerjakan di latihan soal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.